lagi dengan Ibu Dini Suryani dalam channel Dini Suryani. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Ibu Dini Suryani. Terima kasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, tak henti-hentinya Ibu mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun. Lalu, jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta jangan lupa untuk jaga jarak ya dan hindari kerumunan. Oke, sebelum kita melihat pembahasan, bagaimana? Sudah siap semua ya? Oke, kalau sudah siap, langsung saja ya kita lihat penjelasan berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang soal tryout Bahasa Indonesia Kabupaten 2 di Kabupaten Sleman ya, yang diselenggarakan yaitu 15 Februari 2021 kemarin. Oke, langsung saja. Di sini lagi-lagi nomor 1 itu ada makna kata ya. Makna kata evakuasi. Nah, evakuasi karena bencana gunung meletus itu berarti evakuasi bermakna pemindahan penduduk ke tempat yang aman. Kemudian nomor 2, kebakaran hutan disebabkan. Nah, menjadi salah satu sebab bla bla bla. Nah, antonim itu lawan kata, sedangkan sinonim itu persamaan kata. Jadi lawan katanya sebab, maka ada akibat ya. C jawabannya. Nomor 3, mengapa para pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, di sini harus membaca dengan cermat. Di situ sudah digarisbawahi para pemuda menculik, para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Jadi jawabannya yang A. Nomor 4, kalimat utama. Nah, biasanya di awal atau di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir. Nah, ini kalimat utamanya ada di awal, yaitu ada beberapa manfaat dari konservasi alam. Jadi jawabannya yang A. Nomor 5, ide pokok paragraf tersebut adalah, nah ide pokok itu bisa dicari dari kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya sangat jelas sekali ada di akhir paragraf ya, karena ada kata itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Jadi ada penyimpulan, jadi diawali dengan kalimat-kalimat yang khusus, kemudian diakhiri dengan kalimat yang umum ya sebagai simpulannya. Nah, di dalam kalimat utama yang di akhir ini kita ambil intinya, yaitu cara mengurangi sampah plastik. Jadi jawabannya yang B. Nomor 6, ringkasan paragraf. Nah, untuk meringkas itu berbeda dengan kalimat utama atau ide pokok. Meringkas itu jangan lupa pulpen rira, kesimpulan itu pendapat akhir, ringkasan itu adalah rangkuman ya. Jadi mana rangkumannya harus mewakili dari setiap kalimatnya. Nah, di awal ini sudah digarisbawahi penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Nah, mengganggu kesehatan itu seperti apa? Dijabarkan kembali bahwa itu penggunaan gawai itu akan mempengaruhi kualitas tidur. Nah, kualitas tidur yang baik menyebabkan obesitas. Jadi intinya akibat dari gawai itu adalah mempengaruhi kualitas tidur, kemudian dan meningkatkan risiko gangguan mata. Jadi jawabannya yang B. Oke, mengapa tidak menjawabnya ada obesitas dan penyakit jantungnya? Karena obesitas dan penyakit jantung itu karena kualitas tidur yang buruk. Jadi itu bagian dari penjelasan dari tadi yang awal ya, yang mempengaruhi kualitas tidur. Jadi intinya hanya 2 itu ya. Oke, lanjut nomor 7. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Ini sudah digarisbawahi. Setelah kalian membaca, lalu jangan lupa digarisbawahi intinya. Nah, di sini perlu diperiksa satu persatu ABCD-nya, pilihannya, dan didapatkan yang betul adalah D ya. Andi, Rudi, dan Reno memasang balon. Nomor 8, di sini ada paragraf. Pertanyaannya yaitu tentang jenis paragraf. Nah, di sini sudah digarisbawahi ada kata bisa itu sama dengan dapat, bisa, seharusnya. Nah, ini merupakan kata-kata kunci dari paragraf argumentasi atau argumentatif. Tapi di sini di akhir kalimat, di akhir paragraf diakhiri dengan taatilah protokol. Nah, berarti ada kalimat perintah atau ajakan. Sehingga ini kita simpulkan bahwa sebagai paragraf persuasif ya, atau paragraf persuasi. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9, hal yang akan terjadi jika Naismith tidak terilhami permainannya sejak kecil. Nah, apa yang terjadi? Sudah digarisbawahi sama Ibu di sini. Naismith terinspirasi permainan yang pernah ia mainkan saat kecil. Ia menciptakan bola basket. Nah, maka jika tidak terilhami, maka James Smith tidak akan menciptakan olahraga bola basket ya, yang C. Nomor 10 ada membandingkan dua teks. Nah, persamaan dua teks tersebut apa? Nah, teks pertama ini digarisbawahi bahwa pemberantasan nyamuk dengan insektisida
Kemudian teks 2 juga mereka menyemprot wereng dengan obat pembasmi serangga. Seperti kita ketahui, insektisida itu adalah sejenis pestisida yang khusus untuk membasmi serangga ya. Jadi walaupun di teks 2 itu tidak disebutkan insektisida, tapi insektisida itu adalah sebuah obat pembasmi serangga yang disemprotkan. Jadi sama-sama menjelaskan tentang penggunaan insektisida. Jawabannya yang C. Nomor 11, ini untuk membaca tabel berdasarkan bacaan, maka harus digarisbawahi. Jadi ini yang diberi titik-titik itu yang dikosongkan itu nomor 1. Nah, yang 50.000 per kilo itu apa? Di situ ada harga itik ya. Jadi nomor 1 itik. Kemudian nomor 2 yang dikosongkan adalah yang harganya 105.000. Itu ada kambing ya, 1 itik 2 kambing. Nah, nomor 3 harga kelinci. Kita lihat, harga kelinci itu 10.000 lebih mahal dari daging ayam, di mana daging ayam harganya 35.000. Jadi 35.000 ditambah 10.000 sama dengan 45.000. Jadi jawabannya B, itik, kambing, dan 45.000. Nomor 12, pertanyaannya, bagaimana usaha Aldo untuk meredakan rasa sakit di jari telunjuknya? Usaha Aldo untuk meredakan rasa sakit di jari telunjuknya yaitu, nah, tadi setelah membaca ya, membaca pertanyaan, lalu kalian baca teksnya, setelah itu kalian garis bawahi mana tadi yang ditanyakan. Nah, yang sudah digaris bawahi Ibu ini ternyata jari telunjuk Aldo tersengat lebah. Aldo kemudian segera turun dan membasuh jarinya dan ia meminta bantuan ibunya mencabut sengat lebah di jarinya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 13, latar waktu cerita tersebut adalah pada kapan? Nah, di sini ada kata kuncinya yang digarisbawahi. Setiap hari ketika mentari masih malu menampakkan sinarnya. Jadi ketika mentari malu menampakkan sinarnya berarti matahari belum terbit ya. Jadi masih pagi-pagi. Nah, kemudian digarisbawahi lagi di bawahnya, ia ke sekolah sambil membawa termos berisi es lilin. Jadi menceritakan kesehariannya Fajar ketika pagi hari ya. Oke, jadi jawabannya yang A. Nah, di sini walaupun ada kata-kata biasanya dagangan yang dititipkan tersebut habis sebelum sore hari. Nah, ini bukan menyatakan sore hari karena ini hanya menceritakan bahwa dagangannya tuh habis sebelum sore hari, tapi kejadiannya atau terjadinya peristiwa ini yang dialami Fajar ini adalah ketika pagi hari. Jadi jawabannya yang A yang betul. Nomor 14, watak tokoh Fajar pada cerita tersebut adalah ulet. Kenapa ulet? Karena dia pagi-pagi sebelum sekolah sudah eh, pergi untuk berdagang ya, kemudian ke sekolah pun dia sambil berdagang es lilin. Nah, berarti dia sangat ulet atau rajin. Nomor 15, makna kopi pahit pada cerita tersebut. Nah, di sini kita baca, setelah dibaca ternyata Dipo itu setelah bermain bola, bajunya bercucuran keringat, lalu di rumah Dipo mendapat kopi pahit dari ayahnya. Biasanya kalau anak yang seperti ini dimarahi ayahnya ya, berarti ayahnya marah. Nah, berarti jawabannya yang C. Nomor 16, makna kias kata Pulau Kelapa pada puisi tersebut adalah di sini jauhku melanglang buana hingga tak terbatas raga, habiskan masa kejar dunia, kadang lupa sanak saudara, banyaknya bujuk dan goda, jiwa merah putih terpatri pada rayuan Pulau Kelapa. Nah, berarti ini tentang negara Indonesia. Nomor 17, akhir cerita tersebut adalah, nah, di sini karena hanya menanyakan akhirnya, cukup dengan kalau Ibu sih ya tidak mau buang-buang waktu, langsung saja dengan membaca paragraf terakhir dan kita dapatkan tanaman Pak Tani rusak terkena banjir. Jawabannya yang B. Banjir merusak tanaman padi milik Pak Tani. Jadi ini hanya dibalik saja ya, subjeknya tadi tanaman padi sebagai subjeknya, di sini sebagai subjeknya adalah banjir. Jadi hanya dibalik saja ya. Kemudian nomor 18, amanat cerita tersebut adalah, nah amanatnya apa? Tadi di dalam bacaannya, Pak Tani ini jika turun hujan lagi, padiku pasti akan tumbuh lebih cepat. Dia apa sih, berdoa supaya padahal udah subur, kemudian dia berdoa lagi ingin diberikan hujan yang lebat supaya tanamannya lebih subur lagi, lebih cepat tumbuhnya. Padahal hujan yang berlebihan itu malah tidak baik untuk tanamannya. Jadi tanaman padi Pak Tani rusak karena terkena banjir. Maka bersyukurlah kepada Tuhan atas nikmat yang diterima ya. Jika sudah mendapat sesuatu bersyukurlah, jangan meminta lebih lagi karena yang berlebihan itu biasanya tidak bagus. Nah, oke, nomor 19. Ini 19 sampai 20 itu ada bacaannya, panjang sekali. Silakan dibaca karena Ibu supaya cepat. Ibu skip membacanya, silahkan kalian pause kalau yang ingin membaca bacaannya. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 19. Koci telah diingatkan oleh Tiko. Maksud pernyataannya apa di sini? Nah, ceritanya Koci dan Tiko itu menjaga
toko Pak Beru. Nah, Pak Beru itu memiliki atau berdagang es krim. Nah, kemudian saat Pak Beru ini paragraf 1, 2, 3. Nah, paragraf 3. Saat Pak Beru ke pasar, Koci mengambil es krim lagi. Setiap selesai minum satu es krim, ia akan mengambil es krim lainnya. Koci telah diingatkan oleh Tiko. Jadi maksudnya Koci telah diingatkan oleh Tiko bagaimana? Nah, Tiko ini mengingatkan Koci agar tidak mengambil es krim Pak Beru tanpa izin. Karena merasa dia suka terus-menerus mengambil ketika sang pemilik es krim tidak ada ya. Jadi walaupun sudah diingatkan oleh Tiko temannya. Oke, nomor 20, simpulan cerita tersebut adalah, nah biasanya kesimpulan itu di akhir. Nah, di akhirnya ini ibu garis bawahi, ia meminta maaf. Siapa yang meminta maaf? Ya tadi yang memakan es krim ya, yaitu Koci. Nah, si Koci ini meminta maaf telah mengambil es krim tanpa izin. Kemudian Pak Beru memaafkan Koci. Jadi simpulannya Pak Beru memaafkan Koci yang telah mengambil es krim miliknya tanpa izin. Oke, ada teks 21 dan 22 seperti biasa. Dibaca dulu pertanyaannya. Yang nomor 21, peristiwa yang akan terjadi jika Ani mau bekerja sama teman-temannya. Nah, ceritanya ini kalian baca dulu, silakan bisa di-pause karena Ibu skip supaya tidak lama. Ceritanya Rina Lia itu sedang kerja bakti, Ani hanya mengawasi. Kemudian Ani ini ya, Ani itu membentak. Nah, jadi dia tuh ibaratnya bekerja bakti namun dia tidak ikhlas kerja baktinya. Nah, kemudian karena tidak ikhlas marah-marah sehingga dia terpeleset, pakaiannya basah. Nah, namun Lia dan Ani itu eh, tidak bermusuhan. Lia membantu Ani bangun dan memapah ke UKS. Ani meminta maaf. Nah, tadi Ani yang marah-marah, kemudian terjatuh, tapi ternyata dia ditolong sehingga dia sadar, jadi minta maaf atas perbuatannya. Nah, peristiwa yang akan terjadi kalau Ani mau bekerja sama dari awal, tentu saja kerja bakti akan berjalan lancar, tidak akan ada tragedi terpeleset jatuh Aninya ya. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 22, nilai moral positif tokoh Ani. Ani tadi kan ya marah-marah tidak mau kerja bakti, tapi akhirnya ada sifat positifnya dari Ani, yaitu Ani mau meminta maaf atas kesalahannya. Jawabannya yang C. Nomor 23, keteladanan yang ditunjukkan oleh tokoh Kintan pada cerita tersebut adalah, nah ini Kintan ini silakan dibaca dulu, di pause karena ibu akan percepat. Nah, keteladanannya yaitu yang digaris bawahi, ia tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Jadi berarti keteladanannya adalah pantang menyerah terhadap keadaan. Nomor 24, dokter melakukan titik-titik setelah mencermati hasil rongsen tulang belakang Andi. Biasanya kalau dokter setelah merongsen tulang seseorang, ya, jika ada masalah terhadap tulangnya maka akan diterapi supaya menjadi lebih bagus atau lebih baik lagi ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau transfusi itu biasanya darah, ya. Diagnosis itu diagnosa. Kemudian injeksi itu menyuntik ya. Jadi yang tepat adalah terapi. Nomor 25, Dodi mendapat hadiah dari ayahnya. Nah, ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ibu garis bawahi dapat hadiah, kemudian ia tidak mau lagi bermain bersama teman-temannya. Berarti dia sombong ya. Jadi dia berkepala besar. Jadi jawabannya yang C. Kemudian nomor 26, peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Silakan dibaca. Pak Bowo itu sangat beruntung sekali, anak pertamanya bekerja di luar kota, anak keduanya baru lulus SD dengan prestasi terbaik, lalu istrinya baru sembuh dari sakit. Pak Bowo kemudian mengadakan syukuran bertepatan dengan ulang tahunnya. Saat itu anak pertamanya membawa hadiah. Seluruh anggota keluarganya berkumpul. Sangat bahagia sekali Pak Bowo mendapatkan kebahagiaan yang bertubi-tubi. Berarti peribahasa yang tepat adalah mendapatkan durian runtuh. Jadi mendapatkan banyak kebahagiaan ya. Oke, nomor 27, urutan tepat untuk penggunaan sabuk pengaman. Nah, sabuk pengaman ini biasanya pertama duduklah dulu dengan posisi yang benar di kursi kendaraan, lalu ambil sabuk pengaman, kemudian pasang sabuk pengamannya, lalu kaitkan sabuk pengaman, dan yang terakhir adalah bersiaplah berpergian dengan nyaman. Ya, teks prosedur ya. Jadi harus logis dan harus runut urutannya. Tidak boleh tertukar, nanti kalau tertukar maka tidak akan padu paragrafnya. Nomor 28, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut. Nah, di sini ada teks laporan siswa SD kelas 6 Sembada mendapatkan tugas pengamatan. Nah, pasien yang berobat mendaftar di loket. Nah, di sini subjeknya adalah pasien. Dari loket pendaftaran, pasien antre. Nah, pasien lagi ya subjeknya. Nah, maka selanjutnya tentu saja subjeknya harus pasien dan harus berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan berhubungan dengan kalimat sesudahnya ya.
Maka yang tepat adalah kemudian pasien dipanggil masuk ke ruang periksa. Oke, kita cek lagi. Pertama, pasien berobat mendaftar dulu ke loket. Dari loket, kemudian antre. Setelah antre, dipanggil. Setelah dipanggil ke ruang periksa, pasien menyerahkan resep dan mengantre di loket ya. Berarti itu pun sudah padu ya. Sudah tepat urutannya. Dan nomor 29, kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah jagalah kualitas udara, kendaraan sehat, udara bersih. Nah, maka jika menjaga kualitas udara ada hubungannya dengan kendaraan, yang tepat kalimatnya yaitu rawatlah mesin kendaraan Anda, kendaraan sehat, udara bersih. Jadi jawabannya yang A. Nomor 30, kalimat yang tepat untuk melengkapi awal teks pidato tersebut adalah, ya, ini ceritanya ada seorang murid. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang membimbing kami. Selanjutnya, kami mohon maaf apabila selama ini kami melakukan kesalahan. Kami mohon doa restu agar dapat meraih cita-cita. Biasanya ini yang ke depan itu ada perwakilan siswa ya, karena ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Maka dia adalah selaku wakil dari teman-temannya. Jadi yang betul adalah C. Hadirin sekalian, izinkan saya mewakili teman-teman dalam acara perpisahan ini. Nah, C ya. Oke, nomor 31, susunan yang benar agar kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf deskripsi yang padu. Nah, pertama, koleksi buku di Taman Bacaan Cendekia sangat lengkap. Lalu, sangat lengkap itu apa saja dijabarkan? Maka ke nomor 2, buku fiksi, non-fiksi, sampai ensiklopedia tersaji di rak buku. Lalu setelah itu, buku-buku tertata rapi memudahkan para pengunjung untuk memilihnya. Dan yang terakhir, setiap hari banyak orang yang berkunjung ke sana. Jadi jawabannya 4, 2, 1, 3. Oke, nomor 32, di sini Bu Rahayu titik-titik kedua anaknya dengan sepeda motor setiap hari. Di sini sudah jelas sekali pilihan gandanya tentang antar jemput. Nah, antar jemput itu sama dengan tanggung jawab ya. Ada ini dua kata, gabungan kata ya. Karena dua kata ini merupakan gabungan kata. Nah, jika gabungan kata mendapatkan awalan ya, maka akan tetap dipisah penulisannya, seperti di sini ada contohnya antar jemput jadi mengantar jemput. Kemudian tanggung jawab jadi bertanggung jawab. Namun jika mendapatkan awalan dan akhiran maka semua disatukan ya. Kata gabungan katanya itu disatukan seperti mempertanggungjawabkan, mendapatkan awalan dan akhiran jadi disatukan semua. Nah, karena kata dasarnya antar jemput bukan hantar jemput, maka yang betul adalah mengantar jemput, dipisah ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 33, perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal. Nah, hujan abu di Kecamatan Sleman sampai wilayah akibat tiupan angin. Nah, ini tidak logis kalimatnya, tidak efektif, maka yang tepat adalah yang A. Akibat tiupan angin, hujan abu sampai di wilayah Kecamatan Sleman. Jadi yang tepat adalah A. Oke, jadi kalau ada sebab akibat, akibatnya di awal maka menggunakan koma, karena itu dibalik ya. Lalu nomor 34, perbaikan kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut. Di sini Siti mengawal ibunya ke pasar. Tidak mungkin Siti mengawal, Siti bukan pengawal ya, maka Siti mengikuti ibunya ke pasar. Di pasar ia mengangkut barang belanjaan ibunya. Kalau barang belanjaan itu tidak mengangkut tapi membawakan ya, karena itu punyanya ibu jadi dibawakan Siti. Jadi yang betul adalah membawakan. Kemudian sambil menonton suasana pasar. Nah, menonton itu biasanya menonton televisi, menonton pertandingan. Nah, kalau suasana pasar itu bukan ditonton tapi mengamati. Jawabannya yang A ya, mengikuti, membawakan, dan mengamati. Nomor 35, kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah penyuluhan. Ini kata dasarnya adalah suluh ya. Jadi yang betul adalah penyuluhan. Nah, kata SP ya, melebur S-nya mendapat awalan P jadi penyuluhan. Ada awalan dan akhiran. Kemudian ini obat generik bukan generik ya. Jadi jawabannya yang D, penyuluhan dan generik. Yang betul adalah penyuluhan dan generik. Nomor 36, kita lihat dulu pertanyaannya. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Kita lihat. Nah, di sini ada adik-adik, segera bersihkan tenda kalian. Atau ini berarti ada kalimat perintah ya. Adik-adik, segera bersihkan tenda kalian, kata Kak Ali. Berarti karena ada sapaan adik-adik, segera bersihkan tenda kalian, tanda seru, karena itu sebuah kalimat perintah. Jadi jawabannya yang B, titik 2-nya itu harusnya koma dan tanda tanya harusnya tanda seru. Oke, nomor 37. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah
Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga, bukan? Seperti ini, bukan? Nah, jadi itu sebuah pertanyaan ya, kata dokter. Nah, berarti pertanyaan maka C ya, harusnya tanda tanya. Oke, 38. Penggunaan huruf kapital yang tepat untuk kalimat tersebut. Nah, dikunci jawaban D, tapi seharusnya adalah C. Kenapa? Karena bahasa Indonesia, walaupun diikuti dengan nama diri Indonesia, nah pelajaran bahasa Indonesia itu bahasanya B-nya harus huruf kecil ya. Jadi yang huruf kapital hanya Indonesianya saja ya. Oke, jadi yang C. Nomor 39, perbaikan ejaan pada kalimat tersebut adalah menghantarkan. Nah, tadi ingat ya, tadi itu antar. Kata dasarnya antar, maka bukan hantar, tapi mengantarkan. Berpikir, yang betul adalah berpikir. P-nya bukan pakai F, tapi pakai P. Oke, nomor 40. Penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut adalah koperasi sekolah terlihat sangat ramai saat istirahat. Titik. Ya, selesai ya. Petugas koperasi melayani para siswa yang membeli barang di koperasi. Para siswa membeli berbagai alat tulis, ballpoint. Nah, ada perincian, maka harus menggunakan tanda titik 2 dulu, lalu bolpen, pensil, dan penghapus. Selain alat tulis, koma, para siswa juga membeli makanan ringan. Karena, kenapa pakai koma? Karena tidak diawali dengan subjek dulu. Jadi, ada kata selain alat tulis, ya. Jadi kalau kalian membaca pun kan nadanya beda ya. Selain alat tulis, para siswa juga membeli makanan ringan. Para siswa itu adalah subjeknya, membeli predikatnya, makanan ringan adalah objeknya. Oke. Sekarang yang nomor 41, kita lihat dulu pertanyaannya. Bagaimana cara mengolah sampah organik? Cara mengolah sampah organik adalah sudah Ibu garis bawahi, silakan dibaca, di pause untuk membaca keseluruhan. Nah, di sini sampah organik menjadi pupuk kompos. Jadi jawabannya adalah D, mengolah sampah menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari daun-daun atau sampah organik ya, yang bisa dapat diuraikan oleh bakteri. Oke, nomor 42 di sini dilihat paragraf deskripsi berdasarkan gambar adalah, nah, karena paragraf deskripsi kita harus menjelaskan melalui panca indera dengan penglihatan. Di situ ada dua orang sedang duduk di kursi. Jadi kita lihat, kemudian kedua orang tersebut adalah ada orang dewasa ya, mungkin itu ayahnya atau omnya atau pamannya atau siapa saja yang laki-laki dewasa, kemudian dan seorang anak karena yang satunya anak kecil ya. Mereka sedang menonton televisi karena ada gambar televisi dan matanya menghadap televisi. Tampak gambar pesawat terbang di televisi. Jadi jawabannya yang C. 43. Urutan pembuatan tempe kedelai yang disusun secara acak. Urutannya yaitu pertama, pilihlah kedelai, lalu berikutnya kupas kulit ari, kemudian cuci hingga bersih, kemudian rebus. Setelah itu, setelah dingin, taburi ragi, lalu bungkus dengan daun. Dan 4, setelah ditumbuhi jamur, tempe siap dikonsumsi ya. Urutannya harus runut, tidak boleh tertukar-tukar. Nomor 44, perbaikan kesalahan penggunaan istilah pada paragraf tersebut adalah, nah di sini adalah seismograf. Nah, itu bahasa Inggris, harusnya pakai F ya. Seismograf, magma, kemudian evakuasi, evaluasi. Jadi yang eva itu biasanya menggunakan huruf V ya, evakuasi. Oke, nomor 45. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah, nah, ini karena kalimat langsung, maka diawali dengan huruf kapital setelah tanda petik. Bapak Budiman, betul, kapital ya, nama diri. Alamat rumahnya di Jalan Merpati. Nah, karena ada namanya, jadi Jalan Merpati, huruf kapital. Nomor 45, Sleman. Jawab Ruri. Kenapa jawabnya itu hurufnya kecil? Karena itu merupakan keterangan dari petikan langsungnya itu. Jadi jawab Ruri. Yang kapital hanya Ruri. Ruri nama dirinya, nama seseorang. Jawaban yang A ya. Nomor 46, sinonim kata yang dicetak miring, agresi. Nah, agresi itu adalah penyerangan. A, agresi militer Belanda misalnya ya. Seperti itu. Oke, nomor 47 dan 48 ada bacaannya tentang Kori. Pertanyaannya, tokoh utama tersebut siapa ya? Di sini pertama, Kori adalah kecoa yang cerdik. Ia memiliki saudara kembar bernama Coro. Kemudian di sini dari awal hingga akhir, kemudian esok paginya Kori berteriak mengagetkan semua, semut merah memenuhi kamarnya. Nah, jadi yang menjadi titik pusat atau yang menjadi pusat cerita adalah Kori ya.
Jadi tokoh utama adalah Cory. Nomor 48, tema cerita tersebut adalah, nah jika kalian baca tadi dari awal hingga akhir itu tentang bahwa si Cory ini eh, apa tidak mau membersihkan kamarnya ya, berbeda dengan Coro saudaranya yang selalu bersih. Nah jadi Cory itu anak-anak yang jorok, tidak mencintai lingkungannya, sehingga kamarnya penuh dengan semut dan ia terkena gigitan semut karena dia jorok, tidak mau bersih-bersih ya. Jadi temanya tentang lingkungan deh. Nomor 49, urutan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf narasi yang padu. Paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan tentang kronologis sesuatu. Biasanya ada subjeknya, itu ada orang yang diceritakan, ya harus runut. Ya, jadi harus ada kronologisnya, itu harus runut, harus bersambung, harus berurutan. Jadi yang pertama adalah sudah seminggu Ferdian menggantikan pekerjaan ayahnya. Setiap sore Ferdian menggembala kerbau-kerbau ayahnya, jadi menceritakan tentang pekerjaan yang digantikannya itu apa. Lalu, setelah menggembala, Ferdian memasukkan kerbau ke kandang, dan terakhir Ferdian mengunci kandang sebelum meninggalkan kandang. Jadi jawabannya yang B. Nomor 50 terakhir, Sleman mendapat penghargaan titik-titik karena lingkungannya bersih. Nah, penghargaan Adipura karena Adipura itu tentang kebersihan. Oke, sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Ya, soal yang sulit akan menjadi mudah jika kalian mau berusaha untuk belajar dan selalu giat berlatih. Nah, langsung saja Ibu tutup. Cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.